Halo semuanya, udah lama nih cuy kita nggak update ngulik online. Iya nih cuy, gue lagi lumayan hektik sama studi gue. Oke, nggak perlu panjang-panjang nih basa-basinya. Sandiaga Salahuddin Uno atau yang biasa dikenal dengan Sandiaga Uno akhirnya kembali lagi nih ke Gerindra cuy. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, yuk ngulik bareng gue di Ngulik Online. Sandiaga Uno sebelumnya mendeklarasikan diri nih cuy kalau beliau siap maju sebagai calon presiden di 2024. Bahkan nih, beliau cenderung sudah mulai aktif merapatkan barisan ke Partai Persatuan Pembangunan. Nah, sebagai kader Partai Gerindra, Sandiaga Uno akhirnya nyerah juga nih cuy dan pasrah buat ngedukung Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Ada tuh beberapa statement pedas yang dilempar oleh elit Partai Gerindra dan kader Partai Gerindra ke Pak Sandi. Misalnya nih, Desmond bilang gini, nggak cuma Desmond, Ahmad Muzani juga ngomong kayak gini. Nah, setelah Sandiaga Uno sempat beberapa kali absen dari kegiatan Gerindra, momen comeback-nya Sandi ditandai dengan kehadirannya di peresmian sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai PKB. Wih, makin aja nih ya, Gerindra sama PKB. Cie, mudah-mudahan koalisinya langgeng ya. Kehadiran Sandiaga Uno ini yang konon kabarnya memang sih diundang secara pribadi oleh Prabowo. Tetapi kayaknya sih bisa sedikit nge-tone down kekisruhan yang terjadi di internal Partai Gerindra dalam skena pencapresan 2024. Memang sih Sandiaga Uno merupakan salah satu figur yang menonjol di Partai Gerindra. Apalagi ia punya track record sebagai calon wakil presiden pada pemilu tahun 2019 yang lalu mendampingi Prabowo Subianto. Nah, dengan bekal tersebut, Mas Sandi kayaknya mulai berani untuk bermanuver lebih tajam dan bisa dibilang melangkahi Prabowo sih. Tapi sih, kayaknya manuver yang dilakukan oleh Sandiaga Uno belum berjalan lancar ya. Tapi nih cuy, nggak bisa dipungkiri, Sandiaga Uno merupakan salah seorang calon pemimpin yang potensial buat Indonesia ke depannya. Ya, kalau dari segi umur masih relatif muda. Kalau dari segi fisik dan kesehatan masih prima. Tenang Mas Sandi masih punya waktu dan masih punya kesempatan kok buat memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Tapi kayaknya setelah Pak Prabowo deh. Oke, lanjut. Kita bahas sistem politik di Indonesia sekarang cuy. Emang sih partai politik di negara kita tercinta ini katanya sih sistemnya demokratis ya. Tapi kenyataannya gimana? Partai politik di Indonesia kebanyakan atau mungkin bisa dibilang semua ya masih menganut sistem yang komando ala militer atau yang lebih parah sistem monarki. Jadi nih misalkan pucuk pimpinan ngomong A, kayaknya sih ke petugas kebersihan di Dewan Perwakilan cabang juga bakalan ngikut A. Gerindra sih identik dan kental banget ya sama Prabowo. Kalau Demokrat beda lagi, pucuk pimpinan dari ayah diturunkan ke anaknya. Beberapa partai lain sih kayaknya juga gitu ya. Pucuk pimpinan atau pemimpin partainya cuman dioper-oper di circle itu-itu doang. Jadi sih kayaknya menurut gue ya, sistem demokratis di kepartaian Indonesia itu cuman isepan jempol doang sih. Nah, dengan sistem politik yang kayak gini, di masa depan Indonesia masih bisa maju nggak sih? Coba deh kalian kasih pendapat di bawah. Gimana pendapat kalian? Oke, kayaknya itu dulu aja. Kalau kalian mau revisi kali aja gue ada salah, mau nanya-nanya, atau mau nambahin poin-poin yang nggak ada di video, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh ya cuy, kasih saran juga dong. Di next video kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Thank you buat yang udah nonton. Gue pamit, sampai jumpa di Ngulik Online episode selanjutnya. Peace out.